Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Resa Elita, Tentor TPB Gajah Mada, mengajar IPA atau biologi dengan materi pencernaan, yaitu pada bab makanan. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjut kita ke materi. Oke adik-adik? Adik-adik, di sini kita lanjut ke materi, yaitu pada makanan. Nah, mengapa setiap makhluk hidup itu harus makan? Adik-adik, di sini kenapa jika satu hari saja itu kita telat makan, katakanlah dari pagi jam 7 sampai nanti jam 12 tidak makan, apa yang kita rasakan? Nah, tentu kan adik-adik semua merasakan lemas, letih, dan lesu, bahkan tidak punya semangat. Nah, makanan itu sendiri, itu setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Makanya tadi jika adik-adik tadi tidak makan, maka akan merasakan tidak enak badan. Makanya adik-adik kita harus setiap hari itu makan paling tidak 3 kali sehari. Nah, untuk apa sebenarnya? Karena makanan itu juga berfungsi. Yang pertama yaitu asupan nutrisi untuk pertumbuhan. Adik-adik mau tumbuh kan? Nah, makanya kita harus makan makanan. Kita harus cukup makannya. Nah, agar kenapa? Agar tubuh kita itu akan ada asupannya, punya nutrisi, dan sehingga kita bisa tumbuh. Nah, selanjutnya yang kedua sebagai sumber energi. Jelas. Nah, mengapa kalau sumber energi? Kalau kita tidak berenergi, kita mau jalan, mau naik sepeda, mau naik motor, apakah kita bisa? Tentu adik-adik tidak bisa, karena kita tidak punya energi atau yang dikatakan kekuatan. Lalu yang ketiga, pengganti sel-sel yang rusak atau mati. Maksudnya gini, Dek. Nah, jadi ketika kita itu makan, itu untuk pengganti sel-sel yang rusak. Nah, karena mengapa? Setiap saat sel-sel di dalam tubuh itu harus memperbarui. Nah, jika tidak memperbarui, yang rusak tidak segera disembuhkan, maka terjadilah sakit. Nah, yang terakhir yaitu untuk pertahanan tubuh atau yang dikatakan yaitu metabolisme. Kalau kita tidak makan, tentu dalam tubuh tidak ada asupannya, metabolisme kita akan menurun. Yang tentunya jika metabolisme kita itu turun, maka kita akan menjadi sakit-sakitan, sering batuk, sering pilek. Nah, itu. Nah, untuk itu maka kita harus makan makanan yang bagaimana adik-adik? Makan makanan yang sehat tentunya. Jadi bagaimana ciri-ciri makanan yang sehat? Nah, ciri-ciri makanan yang sehat itu yang pertama yaitu yang higienis. Yang higienis itu bagaimana? Tentunya yang bersih, yang tidak mengandung bakteri dan kuman. Maka dari itu ketika kita mau makan buah, tentunya harus kita cuci dahulu. Nah, setelah kita cuci bersih, lalu kita kupas kulitnya. Agar mengapa? Yang nantinya ketika kita makan, kita kunyah itu tidak ada bakteri. Jika ada bakteri, apa penyebabnya? Menjadi perut sakit tentunya. Dan yang kedua harus bergizi, itu utama. Nah, adik-adik di sini suka makan makanan yang tidak bergizi enggak? Nah, saya pastinya itu pasti menyukai makanan-makanan yang tidak bergizi. Contohnya yaitu makanan yang bagaimana? Yang tidak bergizi itu makanan yang siap saji, kayak mie instan. Nah, itu tidak baik sebenarnya, tapi adik-adik pasti suka. Jajanan kayak itu yang mengandung caos dan sebagainya itu juga tidak bergizi. Lalu bagaimana yang bergizi? Makanan yang bergizi itu tentunya makanan yang mengandung pertama karbohidrat, protein, mineral, lalu yang utama yaitu vitamin, yang dikatakan yaitu 4 sehat 5 sempurna. Apa saja 4 sehat 5 sempurna adik-adik?
itu adik-adik semua sudah tahu, yaitu ada buah, sayur, terus ada lagi yaitu gandum, atau kita bisa menggunakan nasi. Nah, tentunya harus pakai susu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, maaf. Nah, di sini mudah dicerna oleh pencernaan jelas. Kita harus pikir dulu, makan ini sehat nggak ya untuk perut saya kira-kira. Nah, kalau tidak sehat jangan dimakan. Nah, itu kira-kira nanti dicerna enak nggak ya? Nah, itu juga harus kita perlukan, karena mengapa? Jika makanan-makanan itu tidak mengandung serat, yang terjadi yaitu kita sembelit, atau yang dikatakan susah buang air besar. Dan yang terakhir yaitu cukup mengandung air. Jelas pada makanan 4 sehat 5 sempurna tadi, yang paling bawah urutannya yaitu mengandung air. Kira-kira dek, kita dalam satu hari kita memerlukan minum itu berapa gelas atau berapa liter deh? Nah, tentunya yaitu 8 gelas atau setara dengan 2 liter air putih. Nah, di sini adik-adik benar, semuanya pasti di sini minumnya banyak. Tapi pasti minumannya yang bukan minuman mineral atau air putih, iya kan? Pasti sukanya kayak jajanan yang itu berasa, berwarna, iya enggak? Nah, pasti itu sebenarnya tidak baik. Minuman yang baik adalah air mineral. Cukup paham adik-adik di sini? Kalau paham, maka mulai dari sekarang kita harus makan makanan yang sehat, yang seperti ini tadi. Dan jangan lupa ya, kalau kita makan yang sehat, badan kita juga tidak gampang sakit. Adik-adik, tadi makanan yang sehat itu yaitu makanan yang bergizi. Nah, bagaimana makanan yang bergizi tadi? Yaitu yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, serta vitamin. Mari kita bahas satu-satu. Karbohidrat. Apa fungsinya karbohidrat itu? Mengapa toh kok penting untuk tubuh? Yaitu sebagai sumber energi tadi, atau sebagai sumber tenaga. Tanpa kita makan makanan mengandung karbohidrat, kita tidak akan mempunyai tenaga. Nah, contohnya dari apa? Ada nasi, ada gandum, dan juga ada roti. Makanya kita setelah makan nasi, perut menjadi kenyang, kita punya tenaga kembali. Kalau kita tidak ada nasi sama gandum, kita ganti dengan roti. Sarapan roti, 1 roti sama segelas susu, mengapa kok sudah kenyang? Nah, itu karena tadi roti itu mengandung karbohidrat yang mengakibatkan perut kita menjadi kenyang. Yang kedua yaitu lemak. Nah, lemak itu sebenarnya juga diperlukan oleh tubuh. Mengapa kalau kita tidak punya lemak itu tubuh juga akan kekurangan, termasuk makanan yang bergizi? Karena lemak itu menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, jadi kita kalau makanan yang mengandung lemak tadi juga baik untuk tubuh, akan tetapi jangan berlebihan. Kalau kita memiliki badan yang banyak lemak, otomatis kita akan kesusahan untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau kita tidak punya lemak, kita juga akan merugi. Karena mengapa? Karena di saat suhu dingin kita tidak bisa memiliki atau mempunyai penghangat tersendiri. Nah, makanya kita menjadi kedinginan. Pernah kedinginan? Pernah menggigil? Salah satunya itu karena lemak dalam tubuh kita sudah tidak bisa lagi menghangatkan tubuh. Yang kira-kira contohnya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ayo, kita sering makan juga. Nah, contohnya yaitu pada minyak jagung, ikan, atau minyak ikan, itu juga mengandung lemak. Dan pada biji bunga matahari, ada yang suka nggak? Nah, itu juga bagus. Jadi, lemak itu ada yang dari hewani dan ada juga yang dari tumbuhan. Oke, selain bunga matahari, apalagi ada yang tahu? Yaitu pada buah alpukat. Oke, adik-adik lanjut ke yang protein. Nah, protein itu kenapa kok kita juga membutuhkan protein? Karena protein itu bisa untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel yang rusak tadi.
Jadi sel-sel yang rusak atau yang dikatakan metabolisme tadi itu berasal dari protein. Nah, protein juga ada yang dari hewan dan ada juga yang dari tumbuhan, yaitu ada ikan, ada daging, ada telur. Nah, itu adalah contoh dari yang protein. Lalu lanjut ke yang terakhir, ada vitamin. Ini yang sangat amat penting karena dia mengatur fungsi tubuh. Jadi tubuh itu berfungsi karena vitamin. Maka dari itu vitamin yaitu peran penting untuk tubuh kita. Nah, vitamin itu terdapat pada apa, Adik? Pada sayur dan pada buah tentunya. Nah, dalam satu hari kita wajib mengkonsumsi sayur. Sudahkah adik-adik di sini makan sayur? Pastinya belum, ya enggak? Mulai dari sekarang cintailah sayur dan buah, jangan buah saja, sayur juga perlu. Maka dari itu kita makan makanan yang bergizi tadi harus mencakup keempat ini tadi. Sudahkah kita makan? Pasti kita sudah memakan, karena maka dari itu tubuh akan menjadi sehat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.